Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Mobil tahanan Kejaksaan Negeri Tanggamus terguling di Jalan Sumatera Lintas Barat. Seorang begal motor di Pringsewu babak belur dihakimi massa. Dua pengatur jalan atau Pak Ogah di Bandar Lampung ditangkap karena menganiaya pengendara motor. Seorang begal motor nyaris babak belur dihakimi massa yang menangkapnya di Sukoharjo, Pringsewu, Rabu malam. Polisi yang cepat datang kemudian langsung membawa tersangka dari kerumunan massa. Seorang teman tersangka berhasil melarikan diri. Tersangka yang ditangkap bernama Edi Margianto, warga Lampung Tengah. Ia dan temannya membegal seorang remaja putri yang mengendarai motor sendirian pada malam hari bermodus tersangka memepet dan menghentikan korban di jalan sepi. Tersangka dikejar warga setelah korban berteriak meminta pertolongan. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih jadi begal motor karena butuh uang untuk pulang ke kampung halaman. Saya yang di depan, saya joki. Saya di depan. Terus? Saya berhenti di depan motor. Dihadang, motornya dihadang. Terus? Hari turun. Saya putar balik, saya langsung kabur. Saya kabur. Habis saya dikejar orang, Pak. Saya nggak tahu di jalan mana. Saya nggak tahu jalan. Saya muter-muter aja di situ. Karena nggak hafal jalan, muter-muter akhirnya ketangkep. Akhirnya tangkap. Terus? Gimana lagi terus? Di masa, Pak. Di masa. Rencananya mau buat apa itu motor nanti tuh? Rencana saya duitnya mau buat ongkos ke Jakarta, Pak. Ongkos ke Jakarta. Satreskrim Polres Pringsewu berhasil mengungkap kasus 3 yang terjadi di Desa Sukabumi. Untuk sementara ada 2 pelaku dan yang satu kemarin sudah kita amankan, yang satunya masih dalam pengejaran. Dan semua itu tidak terlepas daripada bantuan masyarakat yang juga pada saat itu hadir saudara Nandar yang ikut membantu proses penangkapannya dengan berkorban menabrakkan motor pribadinya ke pelaku 365 tersebut. Soalnya saya ditinggalin. Motor tersangka disita polisi, sedangkan motor korban dibawa teman tersangka yang berhasil lolos dan kini masih buron. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Motor apa nyot ya? Kenapa itu? Ya Allah, udah ge. Sama tukang parkir. Udah itu bisa. Seorang pengendara motor yang membonceng istri dan bayinya terlibat keributan dengan beberapa pengatur jalan atau Pak Ogah di Jalan Putaran Jalur 2 Bypass Soekarno-Hatta, Sukarami, Bandar Lampung. Keributan kemudian berbuntut dengan penganiayaan terhadap pengendara motor oleh Pak Ogah. Dikeroyok tahu dia tuh. Kamis siang, para penganiaya korban ditangkap polisi. Kedua pelaku bernama Sandi Bintang dan Sigit Doni, warga Wai Halim. Korban itu? Iya. Berdamai. Saat diperiksa polisi, tersangka mengatakan keributan bermula saat korban tidak terima motornya dihentikan secara mendadak oleh tersangka karena ada mobil yang akan putar arah. Dilerai oleh warga, kemudian kamu orang Ada mobil tidak masuk, Pak, mau muter itu dari putaran itu, tiba-tiba dia mengerem itu mungkin tak
entah dia kaget entah apa. Disitulah cekcok Pak. Ya berhenti. Bawa anak kecil ya, itu bawa itu. Di tengah-tengah jalan itu Bang. Kami sudah bilang dia membawa anak, janganlah pinggirin dulu aja Mas, jangan berribut dan berdebat. Mungkin di situ cekcok lah, adik saya ini kurang terima gitu, buka helm, lalu dia memukul dia, saya melindungi adik saya. Pengeroyokan di Jalan Soekarno-Hatta di perputaran depan Rumah Sakit Immanuel, hasil dari penyidikan kami, hanya kami bisa mendeteksi pelaku. Alhamdulillah 2 orang udah yang sesuai dengan yang ada di TikTok itu sudah kami amankan. Ya, adapun modusnya itu yang bersangkutan tersangka tersebut itu memutarkan kendaraan. Sementara yang korban ini bawa anak dan istri melaju dari lampu merah Hendro Suratmin Soekarno-Hatta, kaget di stop sama 2 orang pelaku ini, kaget terus berhenti. Nah, pakai berhenti terus mereka yang 2 orang menanyakan kenapa berhenti gitu ya. Ya saya kaget. Nah, akhirnya terjadilah cekcok, keributan sesuai dengan ada di TikTok. Kedua pelaku ditangkap setelah video keributan itu beredar di media sosial hingga sampai tangan polisi sektor Sukarame. Korban tidak melapor ke polisi. Pada kasus ini, kedua pelaku akhirnya dibebaskan dan hanya diberi sanksi wajib lapor setelah mau berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Polres Lampung Utara Kamis siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Sumidi, ibu rumah tangga warga Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bobi Selatan. Rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangka merupakan tetangga korban. Rekonstruksi digelar di rumah korban dan disaksikan banyak warga. Hasil penyidikan memperkuat dugaan polisi bahwa pembunuhan Sumidi direncanakan oleh Sadadi. Pemicunya karena tersangka sakit hati diejek korban belum memiliki keturunan. Hari ini dilakukan untuk apa, Pak? Jadi kami Satreskrim Polres Lampung Utara bersama Kejaksaan Negeri Lampung Utara, kita bersama-sama di sini mau mengadakan rekonstruksi adanya tindak pidana pembunuhan dengan berencana yang terjadi di desa pada wilayah hukum kami. Kami melakukan rekonstruksi 36 adegan untuk memperjelas apa yang betul-betul terjadi saat kejadian perkara. Setelah kita mengamati rekonstruksi tadi, Bu, adegan keberapa sih, Bu, pelaku melakukan pembunuhannya? 18. Adegan 18. Berarti ini meyakinkan dia perencanaan, Bu, ya? Iya. Pembunuhan Sumini oleh Sadadi mengejutkan tetangganya sebab sehari-hari keduanya sering bertegur sapa dan sebelumnya tidak pernah terlibat keributan. Pak deh, mau lihat adegan ini. Ya, kalau korban kesehariannya berumah tangga. Gimana sama masyarakat? Ya sama masyarakat ya baik, bagus ya. Kalau pelaku sendiri seperti apa Pak deh keseharian di tetangga? Ya kalau kesehariannya ya sebenarnya kayak orangnya itu ya biasa-biasa aja. Masih baik seperti biasa. Nggak nyangka kalau dia kayak gini. Pembunuhan Sumini terjadi pada akhir Juni lalu dan tersangka ditangkap setelah 2 hari kemudian. Tersangka merekayasa pembunuhan seakan Sumini tewas oleh perampok. Usai membunuh korban, tersangka tidak kabur dan malah sempat berpura-pura membantu mempersiapkan acara takziah di rumah korban. Ardio Habab melaporkan dari Lampung Utara.